Kita sudah bersama bintang tamu, Masya Allah. Kaifah haluk Ustaz? Sehat ya? Masya Allah, Alhamdulillah, Alhamdulillah khair. Alhamdulillah khair. Antum sehat? Ana sehat Ustaz. Sehat. Kadia. Begitu Ustaz lah. Iya, iya, iya. Jadi manggilnya Mas. Jangan Mas, Terus Babang. Bang. Oke. Kalau orang Sunda aja, AA gitu kan. AA. Iya, iya. Ya. Oke. Ya, sekarang kita sudah kedatangan bintang tamu. Mungkin bisa diperkenalkan dulu biodata, mungkin nama, kemudian tinggal di mana, terus mungkin Al-Qur'annya seperti apa, Hafiz mungkin atau Allahu seperti Akbar. apa, dan sekarang bertempat tinggal di mana? Silahkan. Pendidikan juga boleh kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Afif Miftahuddin. Kemudian lahir di Cilacap. Anak asli orang Sunda dari ibu, bapak asli Sumatera. Ya. Lahir di Cilacap dan sekarang KTP-nya Bandung. Tapi saya tinggalnya di Bengkulu, domisilinya di Bengkulu karena memang dibesarkan di Bengkulu. Kemarin karena ada sempat kuliah di Bandung gitu kan, jadi KTP-nya di sana. Oh, KTP-nya di sana. Alhamdulillah sekarang ya, karena bukan maksudnya KTP-nya itu KTP Bandung. Sampai sekarang belum ganti KTP Bengkulu. Sekarang domisilinya di Bengkulu sambil mengajar di Pondok Pesantren Al-Quran Al-Fida di Kota Bengkulu. Ya, yakni ya mengabdi sambil bantu-bantu menerima setoran dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah kemarin belum lama ini tahun 2020 bulan Juni tanggal 25 kemarin wisuda, alhamdulillah wisuda Quran. Ya. Wisuda Quran bersama teman-teman, tapi ala kadarnya karena tidak seperti biasanya di mana wisuda tersebut lebih sedikit karena kita dalam masa Covid ya. Kalau yang tahun kemarin itu sangat meriah karena dihadirkan gubernur dan lain sebagainya. Karena kalau yang wisuda saya ini sangat-sangat terbatas, harus pakai masker dan lain sebagainya. Untuk yang wisuda mungkin itu untuk pendidikan masih apa ya, belum melanjutkan kuliah. Sekarang masih ngabdi, insya Allah nanti kalau Allah izinkan dapat keluar, ya amin ya Allah. Amin. Kalau seandainya Allah memberikan, ya harapannya bisa ke sana. Sekarang karena juga usia udah semakin bertambah, ilmunya masih sedikit, belum apa-apa. Baru lulus SMA, itu pun udah tahun 2018 kemarin. Tapi sempat kuliah, kemarin saya itu pernah dengar. Iya, kemarin sempat kuliah di Bogor. Nah, di Bogor itu di spinning ya, di Lernajah. Ya, saya udah resign. Kemarin sempat 1 tahun, udah semester 2. Kalau sekarang lanjut, mas sekarang harusnya udah semester 5 ya. 5. Iya, 5 kayaknya. Iya, 5 mau ke 6. Oh. 5. Ya, oke. Insya Allah ini saat yang sangat disegani. Ini teman pondok Ana dulu, teman-teman. Jadi bagi yang mau kenalan, insya Allah nanti saya taruh link IG, kemudian link WhatsApp atau apa, bisa chat pribadi. Gimana? Gitu ya Ustaz? Instagram, iya Instagram. Klik di link di bawah ini, insya Allah. Link di deskripsi. Nanti saya cantumkan insya Allah Ustaz. Oke, masuk ke pembahasan ya. Masuk ke pembahasan, kita akan membahas santri berakhlak Qur'ani. Ya bukan hanya santri, meskipun di luar santri pun kita juga berhak berakhlak Qur'ani meskipun tidak
dalam kondisi santri gitu kan. Nah, sebelum kita sebelum kita masuk ke berakhlak, itu kan artinya kita harus mengetahui, harus berkenalan dulu. Maksudnya kita harus mengenal dulu sebelum kita mengamalkan, kan seperti itu ya. Sebelum kita mengamalkan artinya kita harus lebih dulu tahu, seperti itu. Nah, menurut Ustadz, ini tahapan-tahapan kita khususnya orang-orang awam kemudian yang mau mempelajari Al-Qur'an, itu bagaimana Ustadz? Tahapan-tahapan dalam mengenalnya seperti itu. Mungkin dengan kajian atau membaca terus atau bagaimana? Silahkan. Masya Allah, Masya Allah. Sangat bagus ini. Untuk apa namanya, santri berakhlak Quran ya, Masya Allah. Ya. Cara kita mengenal Al-Quran bagaimana tahapannya? Sebenarnya kalau saya pribadi, Ya. untuk dalam tahapan mengenal Al-Quran itu, kita harus apa namanya, mengenal dari segi bacaan, tahsin, yaitu makhorijul huruf gitu kan. Iya. Nah, kalau dari segi masyarakat itu kita apa namanya, dari segi makhorijul huruf itu sangat apa ya, kurang gitu. Karena di masyarakat itu kita lebih ke praktek ya, praktek, tahsin. Meskipun bacaannya masih terbata-bata, tapi insya Allah kan yang disebutkan itu alladzi yatata'ta, dan orang-orang yang terbata-bata dalam bacaannya itu tetap mendapatkan pahala gitu. Nah, kita mengenal awal dalam mengenal Al-Quran. Ini dalam tahapan awal sebelum dia menghafal Al-Quran, berarti dia harus melihat dan dia harus antusias terhadap Al-Quran gitu kan. Iya. Kemudian mengenal Al-Quran ini berbagai macam ragam. Ada kita bisa bisa melihat dari syekh-syekh yang di Masjidil Haram atau di masjid-masjid yang di luar negeri sana, yang dimana bacaan mereka yang luar biasa gitu kan, sangat menyentuh hati. Nah, kita bisa mencontoh gitu, atau kita bisa sambil mendengarkan suara-suara syekh yang mana yang kita favoritkan gitu. Nah, kemudian ketika kita sudah merasa nyaman dengan bacaan tersebut, baru kita pelajari sedikit demi sedikit. Bagi untuk yang masih awam, kita mempelajari dari huruf A sampai Ya. Dimana kita mengenali makhorijul huruf gitu kan. Pengucapan dengan yang benar gitu kan. Kalau untuk yang masih belajar itu dia mendapatkan 1 sampai 2 pahala karena masih belajar. Berbeda dengan yang sudah mahir baca Al-Quran. Yang sudah mahir baca Al-Quran, dalam tiap hurufnya dikali 10. Alif lam mim itu udah 3 kali 10, 30 pahala dan lain sebagainya. Nah, itu untuk pengenalan tahapan bagi yang perdana gitu. Kemudian kalau kita sudah membaca, mengenal makhorijul huruf, nah langkah selanjutnya itu bagaimana Ustaz? Menghafal dulu atau lebih ke memahami terlebih dahulu? Kalau untuk itu memahami maksudnya memahami isi kandungannya atau memahami tahsin atau bagaimana? Memahami itu kayak misalkan kita ambil beberapa ayat, terus kita pelajari bagaimana asbabun nuzul mungkin, kemudian artinya, nah kemudian sedikit demi sedikit mempraktekannya tanpa menghafalkannya, seperti itu. Itu bagaimana menurut Ustaz? Lebih ke menghafalkan terlebih dahulu atau seperti itu terlebih dahulu? Kalau anak pribadi ya, untuk yang selanjutnya itu kalau dia masuk ke metode langsung ke tahap di mana dia memahami atau mencari asbabun nuzulnya, itu kayaknya Beratan. apa ya? Kurang kondusif, ya. Karena kalau misalnya dia untuk pemula,
itu lebih ditekankan tahsin. Bahkan tahsin itu tidak hanya beberapa bulan saja, seperti halnya anak-anak yang di TPQ atau di TPA, itu mereka belajar Iqra dari Iqra 1 sampai Iqra 6. Seakan-akan dari Iqra 1 sampai Iqra 6 itu mereka udah selesai, udah boleh baca Quran, dan udah merasa nilai bagus. Padahal enggak. Nah, tapi kita harus melalui tahapan-tahapan di mana kita harus talaki, di mana talaki itu disampaikan, diucapkan oleh ustadznya, oleh gurunya, kemudian diikuti oleh muridnya. Bacaannya begini. Nah, kemudian mereka pahamlah, oh berarti bacaan begini. Nah, kemudian jadi kalau untuk tahapan selanjutnya dia harus lebih menekankan tahsin ketika dia benar-benar sudah layak untuk diperdengarkan oleh masyarakat atau di imam atau di bacaan ketika dia di umum, misalnya dari menjadi seorang sari tilawah gitu kan. Itu sangat-sangatlah diharapkan di mana bacaannya bacaan bagus gitu. Maka tahsin ini adalah tahapan yang selanjutnya lebih ditekankan lagi ketika dia belum mencapai targetnya. Jadi kalau bisa jangan dulu. Karena kenapa? Kalau bacaannya saja dia belum layak gitu kan. Bagaimana dia ingin memahami isi kandungannya gitu kan. Sedangkan dia mengucapkan ayatnya pun masih terbata-bata dalam artian begitu. Tapi bukan berarti orang yang dia mempelajari asbabun nuzul atau memahami maknanya itu harus 30 juz dulu, enggak juga. Tapi yang penting itu bacaannya sudah benar-benar layak dan baik diperdengarkan atau dibacanya sendiri, baru dia memahami isi kandungan ayat Al-Quran. Jadi begitu. Karena makhorijul huruf gitu sama dengan bahasa Inggris gitu kan. Bahasa Inggris itu ada istilahnya pronunciation gitu kan. Artinya kita salah pengucapan yang benar. Salah pengucapan, salah juga artinya, salah makna seperti itu. Salah pengucapan. Iya betul. Salah pengucapan, salah makna. Salah makna Ketika itu dan kita udah benar pengucapan yang baik, baru kita bisa memahami dengan baik artinya. Itu contoh ya tahapan-tahapan seperti itu. Jadi tahsin itu sangatlah penting saja. Tahsin makhorijul huruf, tajwid seperti itu juga kan, panjang pendek. Meskipun kita nggak hafal, yang penting tahsin terlebih dahulu. Hafal itu kan apa ya? Hafal itu enak sebenarnya Ustaz ya, menghafal itu ya. Ustaz ya. Insya Allah. Luar biasa. Iya. Ya, insya Allah enak menghafal itu kalau kita sudah lancar membaca. Ya, seperti itulah. Nah, ini tadi kan perihal tahapan-tahapan. Nah, ini tadi juga disinggung masalah talaki. Nah, kalau talaki itu kan langsung kepada guru saja. Nah, misalkan kalau orang yang contohnya pada virus ini pada masa sekarang lah, yang artinya masa-masa COVID, kemudian kita tidak boleh keluar rumah sembarang. Nah, itu kan kita tidak bisa langsung bertemu dengan kiainya. Nah, itu kita mungkin bisa lewat YouTube seperti itu, bisa Ustaz, atau bagaimana? Atau kurang optimal menurut Ustaz bagaimana? Talaki seperti itu bagaimana? Betul. Memang dengan kondisi sekarang ini, kita di COVID-19 ini semuanya terbatas. Semuanya sangat dibatasi. Kita tidak boleh jaga jarak, pakai masker, sehingga kita bertemu pun sangat sulit. Dan pertemuan di virtual secara online melalui VC atau via Zoom pun itu sangat-sangat tidak kondusif gitu kan. Karena kalau dia berhadapan dengan layar gitu kan, apa yang di pikiran mereka itu nggak koneksi gitu kan, nggak sesuai sinyalnya. Kalau dia kalau di HP dia 4G, mungkin dia masih H+ gitu kan kalau di kepalanya. Makanya nggak secepat HP-nya seperti itu ya. Pikiran tidak secepat HP. Iya, pikiran tidak secepat HP, betul. Karena apa yang ada di pikiran itu, apa yang dilihat dengan apa yang di kepala beda. Kalaupun dia ingin belajar melalui YouTube, itu harus gimana ya? Kita harus punya kiat-kiat juga sebenarnya. Kalau kita hanya melakukan melalui
kita melakukan hal tersebut hanya karena disuruh atau dipaksakan atau karena ada tugas menghafal ini bla bla bla, itu kayaknya kayak istilah sistem SKS ya. SKS dari sistem kebut semalam. Ya sistem kebut semalam dia panjang dia ngapal. Dia awetnya berapa? Semalam doang atau panjang? Semalam doang. Iya. Besok udah beda hari, udah lain lagi. Udah lupa semua. Iya. Betul. Makanya itu sangat nggak kondusif. Kalaupun dia pengen belajar melalui YouTube, setidaknya dia didampingi oleh orang tua, dikasih tahu begini